Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Rangga Saputra Gustian yang begitu tidak terkenal, yang hanya ingin saling menginformasikan, saling mengutarakan sharing, intinya sharing ya. Kali ini saya akan mengulas tentang shock depan PND dan juga paket pengereman RCB. Langsung saja saya ulas ya satu persatu. Mulai dari shock setelah pemakaian kurang dari 1 tahun lah ya, dari sekarang itu ya 1 tahun, aman aja. Di sini saya beli full set sih, soalnya dikasih kunci untuk teman-teman yang mau pasang. Nah, yang paling jadi permasalahannya itu kalau teman-teman mau pasang kaliper itu mau pasang dengan yang 2 piston atau 4 piston dan lain sebagainya. Nah, teman-teman itu harus buat bracket di jasa bubut atau di bengkel-bengkel industri bubut gitu ya. Buat, kalau enggak pesen di online terus dipotong. Saya juga pesen pakai merek Arumi Motorsport, ada di Shopee, saya beli itu sekitar 50 ribuan lah, sekitar segitu. Itu kalau mau pakai kaliper racing ya. Nah, tapi kalau mau pakai kaliper ori juga bisa sebenarnya. Jadi pasang shock PND, pasang kaliper ori, tidak perlu kaliper 2 piston 4 ataupun 4 piston, bisa juga itu ya. Cuman saya agar lebih terlihat cantik lah gitu ya, menurut saya sendiri, biar terlihat eksotik ya, saya pasang jadi double dengan kaliper pengereman. Harga di sini shock PND 1.450.000 saya waktu itu beli pertama kali. Dan perbedaannya dengan KTC itu kurang lebih sama. Tabung itu tidak ada fungsi ya, maksudnya tetap shock seperti shock bawaan ori, cuman tingkat kekerasannya lebih keras ini. Jadi agar di saat kena beban jalan-jalan bolong itu kan tertekan ya, jadi tidak ambles sampai termakan ini si asnya, tidak terlalu ambles ya, cukup lumayan sih, worth it menurut saya. Nah, satu lagi kelebihannya ya, kalau dari kelebihan sih itu ya agak lebih keras dari yang ori, nggak keras-keras amat, cuman lebih beda dari yang ori itu kan agak sedikit, menurut pribadi saya ya, agak sedikit lembek dan jadi kalau terkena jalan bolong gitu jadi sedikit ambles itu ya, termakan lah. Ini juga hampir kena itu, dari bawah bottom sampai atas itu tuh dudukannya hampir terkena. Kalau ini ya enggak, sedikit ada jarak gitu ya, walaupun bolongnya cukup dalam ya. Itu satu kelebihan. Dua, di sini tampilannya cukup cantik ya menurut saya, sama dengan KTC. Rilisnya juga kalau tidak salah, rilis keluarnya barang ini bareng gitu ya, barengan. Ya dikakak lah kurang lebih dengan KTC. Nah, kalau segi kelebihan itu dua tampilan ya. Ketiga itu menurut saya apalagi ya, kalau ketiga ya lebih awet lah, soalnya saya rasakan ini setahun, pemakaian setahun ya, ditambah perawatan juga sih. Saya saya lap terus bagian asnya dan tidak dibiarkan kotor, jadi kotoran itu tidak masuk ke dalam bottom dan menyebabkan baret atau bocornya seal.
karena kotoran itu. Agar perawatan sih yang pertama itu emang. Kalau tips-tips agar tidak mudah rusak, perawatan juga dirawat gitu ya. Cuman 3 kelebihan. Kalau dari segi kekurangan, mungkin kalau di servisnya ya harus ke center, cari servis terdekat. Saya juga ini belum servis, pengen cuman baru ganti oli aja, oli shock aja. Kalau seal bisa, apabila rusak seal nggak bisa diganti dengan yang ori ya, harus dengan yang bawaan PND lagi. Jadi sangat disayangkan, seal itu harus punya 2 kalau minimal sih ini, tapi belum ada ya, saya cari-cari di link pembelian. Di link-link toko-toko itu belum ada. Jadi sebisa mungkin ini dirawat seal, as, agar kotoran tidak mengendap lalu masuk ke dalam bottom. Nah, kalau kekurangan itu satu, dan kedua, tabung ini sayangnya belum fungsi. Mungkin di tahun-tahun nanti ya ke depannya PND mengadakan inovasi baru, semoga membuat inovasi baru untuk produk yang lebih dari ini. Fungsinya tabung agar lebih dari ini gitu ya, lebih dari yang sebelumnya, yang dia buat sebelumnya. Ini tidak fungsi itu karena tidak ada angin atau minyak atau apapun. Bisa dicopot juga. Di sini ada kunci L ya, kalau nggak salah L. Bisa dengan kunci L, bisa dicopot, hanya variasi lah intinya. Itu kedua kekurangannya. Ya cuman segitu sih kalau dari segi kekurangan. Dan ketiga ada lagi, kalau kekurangannya harus punya bracket tersendiri kalau dengan kaliper racing seperti RCB, KTC, mempunyai kaliper sendiri buat gitu ya, kalau bisa beli di online atau buat di jasa bubut. Tapi kalau kaliper ori bisa, tidak usah membuat bracket, tidak usah ribet-ribet, tinggal pasang PNP. Lalu saya beralih ke pengereman. Saya di sini pakai merek RCB seri S, sekitar harga ya 700 lah dengan ongkir. Bersih-bersihnya segitu, saya belanja di Shopee, di link RCB langsung dikasih kampasnya juga, kampas RCB. Kalau kampas itu berbeda dengan yang ori, kelebihannya RCB ini bahan-bahan kandungannya ya, pembuatan kampasnya berbeda dengan kampas yang ori. Kurang tahu saya kalau berapa bahan-bahannya isi dari kampas itu tidak isinya. Saya kurang tahu. Alhamdulillah masih tebal. Ini pemakaian 1 tahun kurang. Padahal saya sering keluar kota, masih tebal kampasnya ya. Belum aus, belum tipis. 2 piston, yang ori itu 1 piston, kaliper ori 1 piston. Kenapa saya upgrade? Karena mungkin pengereman lebih maksimal. Ya sama sih, kurang lebih sama dengan piston 1, cuman kalau 2 piston ini ya agak terasa bedanya, agak sedikit terasa bedanya dengan kaliper ori. Mungkin ini dalam rem ngedadak ya, bisa berfungsi dengan baik dalam rem ngedadak. Saat motor dihentikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat motor dihentikan di rem. Nah, ini fungsi RCB 2 piston ini sangat berguna lah menurut saya, sangat worth it. Kelebihannya itu mungkin ya dalam pengereman mendadak, dalam situasi yang tidak diduga ya, situasi tidak diduga. Kemudian rem mendadak, ada kendaraan rem mendadak di depan kita, lalu kita mengerem dadak lagi. Nah, begitulah fungsi pertama. Kalau yang kedua, kelebihannya itu ya dengan catnya ini ya, dengan ulasan catnya ini cukup berbeda. Dia mungkin diperbanyak dari segi pernis ya mungkin ya, jadi sedikit kinclong lah
mengkilap lah. Saya lihat RCB, kaliper RCB ini tuh seperti cat apa ya, cairan catnya berbeda gitu dengan kita repaint sendiri. Membuat repaint dalam pengecatan itu beda. Nggak tahu ini bahannya ya, mungkin racikan dari cat warnanya mungkin ya. Kedua itu tampilan sedikit cantik lah ya, keren juga lah. Terus mungkin itu aja ya, dua kelebihan. Kalau dari kekurangan mungkin kampas harus RCB lagi, kapas remnya. Kalau dengan yang ori itu kurang enak menurut saya. Pernah saya pakai habis sebelah kasusnya itu. Terus kadang habisnya nggak menentu, sebulan kurang udah habis lagi. Ya mungkin bahannya lah ya yang kurang maksimal dalam paduan bahannya itu. Mungkin dari itu ya, pertama kampas kekurangan. Terus kedua antisipasi banyak kasus yang menetes master air minyak atau apa ya, menetes minyak remnya. Kasus kedua itu kekurangannya banyak menetes karena kurangnya seal, atau bukan seal ya, seperti mengganjal di dalam asnya itu untuk menahan minyak keluar. Nah, saya juga ini terjadi kasus yang sama. Untuk menetes-tetes gitu, saya sedang mengalami. Saya antisipasi dengan mengisi minyaknya dengan yang baru ditetes dari atas. Jadi walaupun minyak berkurang, tapi saya kasih minyak lagi, harus persediaan minyak intinya. Kedua, kekurangannya itu banyak kasus di sini selalu menetes, bocor ataupun yang lain. Tidak apa ya, kadang tidak pas masangnya, mungkin dari mekanik, bisa saja dari di dalam ini asnya tidak diganjal, lupa mengganjal, atau saya di sini sedang pakai TDR yang ukuran berapa inch kalau nggak salah itu 35 segituan lah ukurannya. Kalau bisa agak panjang dan kasih penahan rem di sini. Jangan pesen yang agak pendek ya, jadi tertarik kalau belok itu kurang enak. Pesen yang panjang sedikit, yang lebih lah, biar si ininya itu tidak terlalu kencang gitu ya, jadi belok itu serasa seret. Kasih yang panjang sedikit biar longgar. Lalu di sini saya pakai master rem RCB tipe opal yang E2 kalau nggak salah. Ukuran pistonnya 14 mm. Dan untuk kelebihannya, pengereman itu lebih maksimal, piston lebih besar, tuas saat ditarik lebih enak. Tidak ada kasus yang saya alami selama 1 tahun ini. 1 tahun ini tidak ada kasus atau insiden atau apa. Hanya menetesnya minyak rem itu kurang pas memasangnya, atau tidak diganjal di dalamnya. Jadi saya terpaksa harus memasukkan minyak rem ke sini, terus meneteskan. Jadi yang lama terbuang, yang baru masuk gitu. Di sini saya pakai baut Probol ya, karena ada payungnya, ada di atasnya ada kepala itu yang menutupi lubang agar tidak terjadinya rembesan air dari hujan ataupun dari apa gitu ya, masuk ke dalam dan mengotori bagian minyak.
mengotori minyak, terkontaminasi lah gitu ya kasarnya mah. Kalau pakai baut ori bawaan RCB bisa, cuman agak masuk itu airnya rembes. Kalau dicuci, disetim, ya harus ditutup lah kalau bisa. Kalau masih pakai baut ori harus ditutup ininya, diselimuti gitu ya, oleh plastik ataupun apapun gitu. Kalau pakai baut ini steam langsung bisa, hujan nggak apa-apa lancar. Kalau pakai baut perobol ini. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Cap safety ya, selalu berjaga-jaga, selalu rapih dalam berkendara. Selalu berhati-hati lah ya intinya. Jangan ugal-ugalan, tetap salam satu otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari saya, tolong diperbaiki dalam komentar.